Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Pada seri pembelajaran kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang statistika menggunakan SPSS. Di video kali ini, saya akan melakukan uji beda tentang status sosial ekonomi dari hasil survei digital literasi mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Dari hasil survei digital literasi mahasiswa Universitas Tanjung Pura ini, terdapat 3 kelompok status sosial ekonomi. Yang pertama adalah kelompok mampu ya. Yang pertama kelompok mampu, yang kedua kelompok sedang, dan yang ketiga kelompok prasejahtera. Untuk melakukan uji beda ini, kita perlu melakukan uji prasyarat, yaitu menggunakan uji normalitas. Baik, sebelum kita melakukan uji beda, kita akan uji prasyarat dulu datanya. Pertama, kita buka aplikasi SPSS, lalu masukkan filenya ya. Di sini kita gunakan file survei digital literasi yang dari materi yang sebelumnya. Kita buka saja. Nah, ini adalah file hasil dari survei digital literasi. Selanjutnya kita lakukan analisis uji normalitas ya. Caranya klik analyze, kemudian descriptive statistik, lalu pilih explore. Kemudian di dependent list kita pilih mean. Yang ini ya, mean digital. Kita masukkan. Kemudian untuk faktor list kita pilih standar, kita pilih status sosial ekonomi mahasiswa, masukkan di faktor list. Lalu kita pilih plots, di sini kita klik plots, lalu di sini di deskriptif kita pilih histogram, dan stem and leaf-nya kita matikan. Karena kita nggak terlalu butuh ya, jadi kita klik saja, centangnya kita buang. Kemudian karena kita ingin menguji normalitas, maka kita klik normality plots with test. Kalau sudah, klik continue. Kemudian kita cek dulu optionnya. Di sini missing values-nya exclude. Oke, sudah ya, nggak masalah. Continue. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita baca hasil dari tes normalitas. Ya, test of normality ini, di sini ada 2 hasil. Yang pertama menurut Kolmogorov-Smirnov, dan yang kedua Shapiro-Wilk. Nah, kita gunakan yang Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Maka untuk menentukannya, kita lihat jumlah datanya. Menurut Dahlan di tahun 2010, jika jumlah data melebihi 50, maka kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau kurang dari 50, kita boleh menggunakan Shapiro-Wilk. Oke, kita lihat dulu ya datanya. Jumlah datanya di sini, ini yang kolom pertama, ini baris pertama ini adalah apa namanya, nama ininya ya, name-nya. Terus yang paling terakhir adalah data dari jumlah data yang dikumpulkan, yaitu ada 127, karena ini barisnya 128, berarti jumlah datanya ada 127. Nah, 127 adalah lebih dari 50. Karena datanya lebih dari 50, maka kita gunakan Kolmogorov-Smirnov. Gitu. Sekarang kita baca signifikansi dari Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan uji normalitas ini, pada bagian prasejahtera ternyata signifikansinya adalah 0,01, yaitu data di bawah datanya di bawah ya, di bawah 0,05, lebih kecil dari 0,05. Maka data ini berdistribusi tidak normal ya, karena lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk status sosial ekonomi mahasiswa yang sedang,
signifikansinya adalah 0,039. Maka ini juga kurang dari 0,05. Juga data ini berdistribusi tidak normal. Dan untuk status sosial ekonomi mahasiswa yang mampu, signifikansinya adalah 0,2, yaitu di atas 0,05. Maka karena signifikansi yang mampu ini di atas 0,05, berarti yang mampu ini masuk ke dalam kategori data berdistribusi normal. Namun karena kita akan melakukan uji di sini ada tiga uji beda, itu ada tiga kelompok yang akan diuji. Tidak semuanya datanya normal, hanya satu saja tadi yang datanya normal. Maka data ini dikelompokkan sebagai data yang non parametrik, gitu ya. Data ini adalah data non parametrik. Karena datanya ini adalah data yang tidak normal, maka kita untuk melakukan uji beda ini kita menggunakan uji Kruskalj-Wallis. Karena datanya data non parametrik. Nah, sekarang gimana caranya kita melakukan uji Kruskalj-Wallis? Caranya adalah kita kembali lagi ke SPSS-nya di sini, lalu kita klik analyze, kemudian non parametric test. Ini ya, karena tidak non parametrik ya. Yang akan kita lakukan adalah uji non parametrik. Jadi kita pilih non parametric test. Kemudian kita pilih legacy dialog. Di sini legacy dialog. Kemudian kita pilih key independent sample. Yang ini ya. Key independent sample. Lalu di test variable listnya kita pilih min digital literasi, kita masukkan. Lalu untuk grouping variable kita pilih Oke. Kita pilih status sosial ekonomi mahasiswa. Kita masukkan di grouping variable. Lalu di sini kita masukkan, kita klik define rank. Ya, define ranknya ini kita pilih, tadi kan ada tiga status ya, 3 kelompok. Karena ada 3 kelompok, maka minimumnya kita isi 1 dan maksimumnya 3. Gitu. Lalu kita klik continue. Kemudian di sini sudah Kruskalj-Wallis ya, Kruskalj-Wallis sudah oke optionnya. Lalu deskriptifnya kita aktifkan. Kemudian kita klik continue. Kemudian karena ini tes tipenya sudah Kruskalj-Wallis, maka kita langsung klik OK. Oke. Selanjutnya ini adalah hasil Kruskalj-Wallis test atau tes statistik. Kita naikkan sedikit ya biar kelihatan. Selanjutnya kita lihat hasil tes statistik dari Kruskalj-Wallis ini. Kita lihat di sini ada hasil signifikansinya yaitu 0,003 ya, karena nilai 0,003 ini lebih kecil dari 0,05, maka hasil datanya ini adalah ada beda ya, ada beda. Nah, sekarang kita lihat di min rank-nya ya. Di sini kita lihat min rank untuk prasejahtera itu 52,84, untuk sedang itu 75,39, dan untuk mampu itu 75,22. Yang dekat itu hanya yang mampu dan sedang. Sementara untuk prasejahtera itu min rank-nya sangat jauh. Jadi kelemahan dari Kruskalj-Wallis ini kita tidak bisa mengetahui tipe datanya ini masing-masing apakah bisa beda atau tidak. Maka untuk mengetahuinya yang paling enak adalah menggunakan uji parametrik ya. Namun karena ini datanya data yang berdistribusi tidak normal, maka memang kita harusnya menggunakan Kruskalj-Wallis gitu. Karena
ujinya uji non parametrik. Tapi kita sekarang akan coba nih. Ini kita masuk ke SPSS lagi ya. Kita anggap saja data ini berdistribusi normal. Ya, kita anggap data ini berdistribusi normal sehingga kita akan lakukan uji beda menggunakan uji parametrik. Kalau tadi non parametrik, sekarang kita menggunakan uji parametrik menggunakan one way ANOVA. Caranya analyze, kita klik analyze, kemudian kita masuk ke compare means, kemudian pilih one way ANOVA. Oke, kita klik one way ANOVA. Selanjutnya di pilihan ini untuk dependent list kita pilih mean. Ya, ini yang mean digital kita masukkan datanya. Kemudian untuk faktor kita masukkan status sosial ekonomi mahasiswa. Baik. Kemudian kita pilih post hoc. Di post hoc ini kita aktifkan LSD-nya atau LCD ya, ada yang bacanya LCD meskipun tulisannya LSD. Kemudian kita klik continue. Kemudian untuk optionnya kita pilih homogeneity of variance test karena kita mau mengukur homogenitasnya ya. Kemudian klik continue lalu klik OK. Oke. Ini adalah hasil dari one way ANOVA di sini ya. Di bagian one way ANOVA ini signifikansinya kita baca ini one way ANOVA. One way ANOVA itu signifikansinya adalah 0,001 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nah, karena signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka datanya ada beda. Itu ya, ada beda. Nah, sekarang kita cek nih, kita lihat berdasarkan post hoc testnya di multiple comparison-nya. Ini enaknya menggunakan one way ANOVA ya. Kita bisa lihat. Di sini yang pertama, saya naikkan sedikit biar terlihat. Oke. Yang pertama, antara mahasiswa yang status sosial ekonominya sejahtera dengan yang sedang. Ternyata kalau kita lihat signifikansinya itu 0,001 ya, berarti ada beda antara yang prasejahtera dengan yang sedang. Itu ini enaknya ya. Jadi kita bisa lihat antara yang prasejahtera dengan yang sedang itu terdapat perbedaan penggunaan digital literasinya. Ya, jadi digital literasinya itu berbeda antara yang prasejahtera dengan yang sedang. Kemudian antara yang prasejahtera dengan yang mampu, signifikansinya 0,02 juga terdapat perbedaan. Lalu antara yang sedang dengan yang prasejahtera sama kan, berarti ada perbedaan juga. Dibulak-balik ini sama antara sedang dengan prasejahtera dan prasejahtera dengan sedang, pasti sama ini dia. Kemudian untuk yang sedang dengan mampu. Nah, yang ini adalah 0,882. Ini signifikansinya ini lebih dari 0,05. Maka antara yang sedang dengan yang mampu, ini nanti hasilnya akan sama dengan yang mampu dengan yang sedang ya, cuman dibalik saja. Signifikansinya sama, lebih dari 0,05, maka data status sosial ekonomi antara yang sedang dan yang mampu tidak terjadi perbedaan dalam hal literasi digital. Gitu. Tetapi untuk yang prasejahtera itu terdapat perbedaan. Ya, terdapat perbedaan antara yang prasejahtera dengan yang sedang dan antara prasejahtera dengan yang mampu. Tuh, ada perbedaannya dalam hal literasi digital. Jadi cara membaca post hoc test uji beda dari one way ANOVA. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini.
Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.